Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fitri Rahmayani, kali ini menampilkan tutorial menggambar bidang koordinat yang benar. Karena sering Ibu temukan siswa yang belum dapat menggambar bidang koordinat dengan benar. Keterampilan menggambar bidang koordinat ini merupakan prasyarat untuk materi sistem persamaan linear 2 variabel, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel, sistem persamaan linear 3 variabel, program linear, dan lain-lain. Sehingga dalam video kali ini, Ibu menjelaskan tentang mengenal sistem koordinat, menggambar bidang, dan titik koordinat Kartesius. Mengenal sistem koordinat. Sistem koordinat Kartesius dalam 2 dimensi umumnya didefinisikan dengan 2 garis sumbu yang saling tegak lurus dan terletak pada satu bidang. Sumbu horizontal diberi label X dan sumbu vertikal diberi label Y. Titik pertemuan kedua sumbu atau titik asal umumnya diberi label O. Untuk mendeskripsikan suatu titik tertentu dalam sistem koordinat 2 dimensi, nilai X atau apsis lalu diikuti dengan nilai Y atau ordinat. Dengan demikian, format yang dipakai selalu X, Y dan urutannya tidak dibalik. Karena kedua sumbu tegak lurus satu sama lain, bidang X, Y terbagi menjadi 4 bagian yang biasa disebut dengan kuadran. Oke, sekarang kita akan menggambar bidang Kartesius. Yang horizontal sumbu X dan yang vertikal itu adalah sumbu Y, tanda panah kiri kanan, karena artinya kedua sumbu ini tidak terbatas. Kemudian titik perpotongannya seperti tadi diberi nama O, yaitu koordinatnya 0,0. Kemudian ini adalah koordinat X positif, ini adalah koordinat X negatif, dan ini adalah koordinat Y positif, dan ini adalah koordinat Y negatif. Kuadran 1, daerah koordinat X positif dan Y positif. Kuadran 2, daerah koordinat X negatif dan Y positif. Kuadran 3, daerah koordinat X negatif, Y negatif. Dan kuadran 4, itu koordinat X positif, Y negatif. Biasa kalian menggambar bidang koordinat ini pada buku berpeta agar lebih mudah dan dapat membantu kalian dalam menggambar bidang koordinat tersebut. Sehingga apabila kalian menggambarkan bidang koordinat dengan skala 1, maka dari 0 ke 1 itu 1 kotak, dari 1 ke 2 itu 1 kotak, dan seterusnya. Dari 0 ke min 1 itu 1 kotak, dari min 1 ke min 2 itu 1 kotak. Perlu diperhatikan bahwa skalanya itu kalau 1, seterusnya harus 1. Nah, ini gambar bidang koordinat menggunakan skala 1, tapi berjarak 2. Nah, jadi dari 0 ke 1 itu 2 kotak, dari 1 ke 2 itu 2 kotak, dari 2 ke 3 2 kotak, dan seterusnya. Begitu juga dari 0 ke min 1, dari min 1 ke min 2 selalu 2 kotak. Antara sumbu Y dan sumbu X sama. Jadi menggambar itu harus konsisten, tidak berubah skala maupun jaraknya. Nah, kita lihat sekarang bidang koordinat menggunakan skala 2 tapi berjarak 1 kotak. Lihat dari 0 ke 2, terus 2 ke 4, 4 ke 6. Setiap dari 0 ke 2 itu menggunakan 1 kotak, maka dari 2 ke 4 juga 1 kotak. Dari 0 ke min 2 itu 1 kotak, dari min 2 ke min 4 juga 1 kotak. Nah, kalau ini gambar bidang koordinat menggunakan skala 5 dengan jarak 1 kotak. Jadi harus konsisten. Jadi kalian terserah mau menggambar dengan skala berapa dan jaraknya berapa kotak, yang jelas harus konsisten. Jadi kalau menggunakan skala 2 artinya bilangan kelipatan 2. Kalau seandainya menggunakan jarak 1 kotak, maka setiap bilangan itu jaraknya 1 kotak. Mau sumbu X dan sumbu Y sama, konsisten.
Kemudian kita akan menggambarkan titik koordinat pada bidang kartesius. Yang akan Ibu gambarkan itu adalah titik P 5,2, titik Q 2,5, titik R min 3,6, dan titik S 6, min 3. Kita mulai titik P 5,2. Karena dijelaskan sebelumnya tadi bahwa format yang dipakai selalu X, Y. Sehingga kalau titik P 5,2, X-nya bernilai 5, Y-nya bernilai 2. Sehingga pertemuan kedua koordinat tersebut, itulah yang disebut titik P 5,2. Kemudian titik Q 2,5. Maka X-nya bernilai 2, Y-nya bernilai 5. Sehingga pertemuan kedua koordinat tersebut, itulah yang disebut titik Q 2,5. Begitu juga dengan titik R min 3,6. Maka X-nya bernilai min 3, Y-nya bernilai 6. Pertemuan koordinat itu dinamakan titik R min 3,6. Selanjutnya yang terakhir titik S 6, min 3. Maka X-nya bernilai 6, Y-nya bernilai min 3. Pertemuan koordinat itu diberi nama S 6, min 3. Sehingga kalian lihat perbandingan antara titik P dan Q, angkanya sama, tetapi letaknya berbeda. Jangan sampai terbalik antara nilai X dan Y karena letaknya berbeda pada bidang koordinat. Demikian tutorial ini. Semoga kalian memahaminya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.